kan. Itu kan sesimpel itu gitu. Yang ya gue mikirnya juga kayak ya udah gue cuma mau ngasih aja gitu kan. Tapi itu buat teman-teman gue tuh kayak gila lu kayak ngapain gitu loh, kayak ngasih kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Basnas TV, kita kembali lagi setelah sempat break sekian lama sebelum masa PPKM juga, karena memang ada hal positif yang menaungi tubuh saya. Nah, tidak usah ditanya apa itu karena semuanya sekarang lagi sibuk dengan tidak mau ada hal positif di dalam tubuhnya. Dan yang bisa dilakukan selama masa PPKM itu kalau nggak cuma rebah-rebahan, guling-gulingan badan di kasur, bolak-balik ke kamar mandi, ngecas HP, atau ada beberapa orang yang kerjaannya bikin-bikin konten, atau malah dia bikin karya. Dan kebanyakan sekarang lagi rame di TikTok. Nah, daripada kita cuma menghayal-hayal, kita cuma menerka-nerka gimana sih caranya bikin TikTok yang bagus, bikin konten yang bagus, kita langsung hadirkan saja salah satu expertnya. Mungkin bukan expert sih, tapi dia sekarang menjadi salah satu role model anak-anak muda kalau bikin konten di TikTok. Langsung kita sambut, ini dia Aulia Nuzul. Halo. Siapa sih bro? Nama lu siapa sih sebenarnya, nama lengkapnya? Nama lengkapnya Nuzulia Rahma. Lah awalnya dari mana? Awalnya dari mana nggak tahu juga. Nuzulia, Lia kayak dari Lia yang nggak ngerti. Wah, panggilannya Aulia aja tiba-tiba. Oke. Berarti it's fine ya kalau gue manggilnya Aul ya. Gak apa-apa. Emang panggilannya itu. Emang panggilannya itu. Iya betul. Aul sekarang sibuk apa Ul selain meramaikan timeline TikTok? Sibuk apa ya? Sibuk di TikTok dulu sih sekarang. Kemarin kan emang fokusnya tuh ada 2 kan, kayak sama bikin video. Cuman karena sekarang aku udah nggak kerja, jadi sekarang fully di TikTok sih, maksudnya fully di sosial media gitu. Oke. Tapi berarti basically kerjaan lu emang berhubungan dengan sosial media ya? Iya, aku dari dulu tuh emang suka banget sama dunia sosial media, broadcast kayak gitu-gitu, karena kuliahnya juga berkaitan gitu. Aku dulu jurusan ilmu komunikasi, itunya peminatannya tuh ke broadcast gitu. Oh, jadi memang dari awal emang udah passionnya di situ ya? Iya. Itu waktu pas masih kuliah udah memulai karirnya atau nunggu lulus dulu gitu atau gimana? Sebenarnya tuh mulai dari kuliah sih, kayak bikin video Instagram, bikin video di story kayak gitu-gitu awalnya Kak. Awalnya tuh cuman buat temen-temen atau enggak ya pokoknya enggak seluas inilah dulu. Oke. Setelkom gitu loh. Terus akhirnya pas udah kerja itu aku udah pas baru-baru ini kayak pamen di TikTok kayak gitu-gitu. Dan ternyata rame gitu sih Kak. Oh, dulu di Telkom, Ul? Iya. Oh, angkatan berapa? Angkatan 2015, lulusnya 2019. Oh, alhamdulillah. Jadi tepat waktu lah ya. Iya. dan berarti langsung emang kayak oke, gue catch up dengan dunia digital dan ini akan jadi karir gue gitu ya pas ketika lulus. Sebenarnya aku tuh nggak mikir kayak harus di dunia digital gitu, kayak yang ada aja sih sebenarnya. Kan aku sebenarnya pengennya kayak ke TV gitu-gitu kan. Cuman ya yang sedapatnya aja, dan ternyata dapetnya di dunia digital gitu. Waktu itu aku kerja dia di dunia digital jadi content writer juga. Nah, oke. Jadi ini buat pendengar kita, sapaan pendengar kita itu sahabat Basnas TV, Ul. Oke. Jadi Basnas TV. Sahabat Basnas TV, betul. Jadi buat sahabat Basnas TV yang masih kuliah, kalau cuma guling-gulingan di kasur doang, ayo malu sama Aul. Malu dia sekarang. Gue juga sebenarnya
masih rebahan juga sih sebenarnya. Oke, Ul, kita kan udah hampir berapa tahun ya pandemi? Udah mau tahun kedua ya? Iya, udah mau tahun kedua. Udah mau tahun kedua ya. Dan sebenarnya sih yang mau gue kepoin ya dari sosok lu, karena gue juga berapa kali ngelihat kenapa lu pertama nih pertanyaan gue, kenapa lu namainnya tutorial hidup? Kenapa gue namain tutorial hidup? Itu sebenarnya karena dari YouTube sih sebenarnya. Dulu aku suka bikin video-video di YouTube kayak tutorial apalah, tutorial jadi anak senja kayak gitu-gitu. Nah, tutorial anak senja, bagus. Iya, gitu. Akhirnya udahlah namain aja tutorial hidup, nama YouTube-nya. Nah, nama TikTok-nya juga diikutin kayak gitu jadinya gitu. Awalnya sih pengennya kayak jadi orang-orang bisa lihat tutorial apa gitu, sesimpel tutorial napas gitu-gitu. Jadi tutorial baca puisi lah, tutorial apalah. Cuman kan akhirnya kayak banyak konten lain yang bisa dikembangin gitu. Oke. Nah, maksudnya sekarang kan Aul sudah ada di dalam tanda kutip ya sebuah platform baru yang mungkin Aul nggak sadar mengubah hidup Aul, tapi mungkin banyak orang di sekeliling Aul yang kayak sekarang Aul udah beda gitu ya, udah punya masa, punya followers yang banyak. Nah, gimana seorang Aul menanggapi kondisi Indonesia yang sekarang, Ul? Gue pengen denger deh. Agak berat nih pertanyaannya ya, agak berat ya. Karena sadar atau enggak ya, maksud gue kita sebagai content creator gitu, kita sebagai content creator terkadang kita ingin bersuara tapi ya terganjal dengan berbagai macam kondisi yang ada di sekitar kita gitu. Nah, bagaimana seorang Aul menanggapi itu? Agak berat. Gue agak bingung nih, kayak otak gue nyampe ya ke sini. Ya, karena kan sebenarnya berhubungan dengan nama konten lu, Ul. Nama konten lu kan tutorial hidup nih. Nah, kehidupan masyarakat sekarang kan lagi ada yang kena PHK, lagi ada yang mungkin sakit gitu. Tapi lu sehat kan ya sekarang ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Nah, oke, makanya gue pengen denger sih sedikit dari lu. Iya, di pandemi sekarang kan kayak kita serba salah ya, maksudnya kayak dari gue sendiri tuh maksudnya nggak bisa ngasih hal-hal yang signifikan itu gitu buat masyarakat. Tapi gue ya intinya gimana bisa ngehibur dulu sih, maksudnya kayak banyak kan orang yang nge-DM gue kayak makasih ya Kak Aul, gara-gara Kak Aul imun gue naik kayak gitu-gitu kan, itu salah satu sedikit manfaat gitu yang gue bisa ke orang. Dan seenggaknya kayak kita bisa walaupun kita di rumah aja gitu kan, kita nggak bisa ngapain ataupun bahan kan, kita juga bisa berbagi gitu buat orang lain. Iya, benar. Iya, atau enggak nge-share hal yang positif lah gitu. Gitu sih. Nah, sebenarnya gue ini pertanyaan pribadi gue sih. Sebenarnya apakah konten lo itu, tutorial hidup itu adalah replika dari masyarakat kita? Tapi banyak sih yang bilang konten lu tuh relate banget sama gue, konten lu sama anak-anak halu gitu. Ada kan konten-konten gue kan suka yang ngobrol sama Justin Bieber lah atau kayak waduh, itu yang sama Justin Bieber menurut gue aduh kok bisa kepikiran ente loh. Tapi itu bagus. Itu sempat 2 juta ya? Enggak tahu, aku lupa, aku enggak ingat. Oke, lanjut. Ya, maksudnya kayak maaf ada yang ngamen bentar di luar. Enggak kedengeran kok. Aman. Lanjut. Ya, itu sih maksudnya banyak yang relate juga. Aku juga banyak mencoba jadi profesi-profesi lain gitu yang ada di sekitar kita gitu yang mungkin relate juga buat mereka gitu. Ya bisa dibilang ya mungkin sedikit menjadi replika gitu ya, karena ya banyak yang bilang relate juga gitu. Oke. Nah, maksudnya kan sekarang lu dalam tanda kutip udah menjadikan dunia digital dan juga dunia kreator sebagai jalan ninja lu gitu ya. Nah, sebenarnya gue penasaran sih awalnya motivasinya tadi kan mungkin karena kalau gue lihat lu jadi salah satu, lu sadar nggak sih selama pandemi banyak orang yang meledak dalam tanda kutip di dunia digital ya, sadar kan? Iya.
Dari awal pandemi itu benar-benar kayak, apalagi di TikTok ya. Kayak, nah itu dia. Makanya gue sih pengen tahu ya, awalnya motivasinya apa sih Ul? Motivasinya cuman buat hibur aja, kayak motivasinya tuh buat ngehibur diri gue sendiri, bahkan kayak gue lagi stres kerja gitu ya Kak ya, terus udahlah gue bikin video lah gitu kan yang kayak lagi rame gitu di ya udah gitu, terus gue ketawa, terus gue seneng sama video gue sendiri, ya udah gue upload dan ternyata orang lain juga kehibur gitu maksudnya. Oke. Jadi sebenarnya motivasi awalnya cuma ingin memberikan rasa damai buat diri sendiri ya. Iya. Nah itu sebenarnya ini pernah ngasih tahu juga Ul. Jadi di beberapa episode lalu Ketua Basnas tuh Pak Kiai Nur Ahmad dia pernah bilang motivasi awal kita ingin membahagiakan diri sendiri itu justru malah bisa berbuntut kepada kebahagiaan untuk orang lain. Jadi makanya jangan stop untuk berkarya di situ. Nah, yang menarik juga nih Ul ya dari konten lu ya. Lu sempat skeptis nggak Ul? Kayak anjir ku bikin nanti kayaknya gak ada yang nonton deh gitu. Maksudnya kayak gak ada yang suka deh gitu. Pernah kayak gitu nggak? Pasti pernah sih, kayak sama konten gue sendiri kayak ini kontennya bagus kayak buat ditonton, bagus kayak buat maksudnya kayak ini sensitif nggak ya buat orang lain kayak gitu kan masih pikirin juga gitu. Jadi banyak sih yang gue skeptis sama konten gue sendiri. Cuman ya gue berusaha buat bikin konten gue tuh apa ya seenggaknya aman gitu buat buat ditonton gitu loh. Betul. Makanya gue bikinnya juga berkali-kali gitu. Maksudnya kalau orang lain ngelihatnya kayak gue di depan kamera cuman ngomong doang gitu kan sebenarnya enggak juga gitu. Itu juga banyak beberapa ada yang kayak ini kayak nggak bisa dikurangin deh ini kata-kata gitu-gitu juga. Oke. Iya karena memang sekarang nggak bisa dipungkiri rasa aman bagi konten kreator juga penting ya. Iya kan. Karena kalau dibilang kan ada SJW lah, ada jadi kita harus ya gitulah. Oke, nah ini di luar di luar konteks nih. Lu pernah nggak menghadapi serangan itu? Dan bagaimana caranya lu berdamai akhirnya menjadi pribadi yang sekarang? Untuk sekarang sih alhamdulillah belum ya, kayak jangan sampai kayak alhamdulillahnya kayak respon orang-orang sama konten gue tuh masih yang bagus, bahas yang positif-positif aja gitu Kak. Tapi nggak tahu ya kita di luarnya gimana, cuman selama di sosial media sih gue nggak pernah nemu komen-komen apa yang menjatuhkan atau gimana gitu. Dan gue juga baru berapa bulan juga kan ya di dunia pertiktokan ini gitu kan. Sampai ada lah. Baru beberapa bulan aja sudah 75.000 ya. Apanya? Followersnya di TikTok. TikTok ente udah 75.000 bro. 750.000. 750.000 ya. Nggak nyampe. Ini gue lihat nih. 7. Iya. Nih gue lihat. Nggak mungkin. Iya nih 735,6. Oh 7, iya benar-benar. Iya, oke. Nah berarti kan tapi lu sempet pernah down gak Ul? Maksudnya dengan menghadapi kayak mungkin orang sekitar gitu kayak, lu ngapain sih Ul bikin kayak gini, gengges, nggak jelas gitu. Semua nggak pernah. Nggak pernah ya? Nggak pernah. Kayak karena emang dari awal bikin gue tuh emang udah dari awal suka bikin konten kan. Jadi mau orang ngomong apa gitu kayak ya udah gitu, gue nggak peduli gitu. Sebenarnya kayak masih banyak yang lebih suka gitu daripada nggak suka. Betul. Gitu. Nah berarti sekarang ada yang suka manggil selebtok gitu. Ada yang suka manggil kayak gitu. Ada sih. Ya ada. Kita mau manggil apa juga. Jadi bentar. Gue soalnya sempat pernah bertanya juga ke beberapa content creator. Terkadang itu menjadi beban moral bagi mereka. Mereka harus tampil selalu baik di depan followersnya. Nah buat lu sendiri nih yang udah hampir 700.000, pernah nggak ngerasa itu jadi beban buat lu? Enggak sih, nggak beban. Yang penting ya
jadi apa adanya aja nggak sih, lagi-lagi kayak maksudnya kayak kalau itu jadi beban malah ntar jadinya nggak total gitu loh kalau misal bikin konten kayak. Oh iya betul. Ya, itu sih ya sebisa mungkin ya nggak usah jadiin beban lah apapun. Nah, mungkin kita sekarang ke pertanyaan yang lebih intinya nih dari podcast kita hari ini. Gue pengen mendengar dari sosok seleb talk dengan followers 700.000. Makna berbagi menurut Aul tuh apa? Waduh. Makna berbagi ya? Ya, ini nilainya berapa ya poinnya? Poinnya kalau nggak bisa nambah followers 10.000 lah. Oke. Oke. Mau makna berbagi ya pasti berbagi tuh menurut gue tuh nggak harus dalam bentuk donasi atau ya itu salah satunya, cuman bisa dalam bentuk lain gitu, kayak share yang tadi gue bilang, kayak nge-share hal positif itu juga salah satu berbagi menurut gue, atau enggak kayak berbagi bantuan buat orang lain kayak gitu, berbagi hiburan kayak di kala pandemi kayak gini kan kayak orang butuh banget hiburan gitu kan. Yeah. Berbagi apa aja lah yang pasti positif gitu. Nah, soalnya kalau lu nonton di podcast Bincang Cinta Zakat episode sebelumnya waktu gua sama Afif ya. Afif tuh bilang waktu pas banjir di Petamburan, dia sempat ngalamin kesulitan karena aksesnya dia buat berbagi keblokade sama banjir. Nah, kalau menurut lu sendiri, dari pribadi lo, kesulitan apa yang lo temukan kalau misalnya lo kayak gue pingin ngasih ini deh, tapi kayak masih mikir gitu. Ada nggak lo yang pernah lo rasain kayak gitu? Ada kayak gue baru-baru ini aja kayak mikir, karena kan banyak banget di Twitter sekarang kan orang-orang pada susah cari makan, susah apalah gitu, dagangannya susah gitu. Cuman gue sendiri kayak nggak bisa keluar gitu, bantu gitu kan, pengen bantu orang gitu yang dagangannya belum laku apa gimana gitu kan, seenggaknya kita bisa bantu. Tapi gue bingung gimana caranya gitu kan, lagi pandemi gini. Ya gitu sih, kayak hal-hal kayak gitu. Nah makanya gue bantunya dengan apa yang gue bisa gitu. Yang sekarang kan banyak banget aplikasi-aplikasi yang bisa bantu orang, atau enggak kayak ngeliat dari Twitter, ngeliat dari Instagram info-info orang butuh apa gitu kan, itu bisa juga gitu. Betul. Nah, itu kan kesulitan dalam berbagi ya, karena life must balance. Kalau lu pernah nggak mengalami rasa kayak sulit dalam menerima sesuatu yang dalam kayak apa ya, dalam tanda kutip lu susah gitu menerima sesuatu yang ada dalam hidup lu? Karena kan kesulitan dalam berbagi tadi udah ada. Nah, kesulitan dalam menerimanya kira-kira apa? Kayak ada masalah apa gitu terus susah diterima gitu ya, kayak ya udah kayak jalanin aja, mau gimana lagi gitu, kayak bersyukur aja gitu loh. Maksudnya mungkin masalah apa yang kita terima tuh nggak seberat orang lain gitu kayak. Iya sih. Ya, intinya gue apapun yang ada di hidup itu tuh gue ngerasanya kayak udah jalanin aja, bersyukur aja. Oh iya. Tapi kalau dari berarti Aul sudah 23 tahun ya? 23 atau 24? 24 tahun hidup. Pernah ada pengalaman yang betul-betul bikin Aul tersentuh nggak? Karena wah gue habis berbagi ini terus tiba-tiba ada hal yang lu nggak tahu di luar dugaan lu dapet dari hasil lu memberikan sesuatu yang sebenarnya lu nggak mikir buat ngasih itu. Pernah ada pengalaman itu nggak? Gue nggak pernah mikir itu tuh gara-gara gue nolong ini gitu, kayak ya udah. Tapi maksudnya ada beberapa kejadian yang bikin gue kayak jadi tuh dulu gue pernah ada Gojek gitu kan, Gojek terus kehujanan gitu. Terus gue bikinin dia kopi sama bikinin bawain dia kue kayak gitu kan. Itu kan hal sesimpel itu gitu. Yang ya gue mikirnya juga kayak ya udah gue cuma mau ngasih aja gitu kan. Tapi itu buat teman-teman gue tuh kayak gila lu kayak ngapain gitu loh, kayak ngasih kayak gitu. Itu tuh tapi gue ngerasanya kayak gue mau bayangin orang tua gue gitu loh, kayak kanan kayak gitu. Wow. Oke. Lanjut. Kayak gitu aja, maksudnya kayak
bantu orang-orang sesimpel itu aja tuh maksudnya menyenangkan. Wow, itu kapan Ul? Maksudnya di dekat rumah atau? Di waktu mesen Gojek, waktu mesen GoFood gitu, mesen makanan. Itu zaman kuliah sih. Zaman kuliah, wow. Nah itu tuh, sahabat Basnas TV bisa dicontoh ya. Tapi di TikTokin nggak Ul itu? Siapa tahu kan? Itu tahun berapa ya? Tahun 2019 kayaknya. 2019. Oh, berarti belum pandemi ya? 2019. 2018 ya bahkan ya. Si TikTok cuman maksudnya nggak se-viral segede sekarang. Oke. Nah, mungkin sebelum kita tutup nih sesi podcast kita di episode kali ini, gue penasaran Ul, kira-kira dengan jumlah followers lu segitu dan juga sekarang lu mungkin sudah dikenal sebagai Aul yang baru ya. Yeah. Kira-kira ada nggak yang pengen lo sharing? Siapa tahu nanti ada Aul lain nih. Gue pengen jadi Aul loh, gitu. Monggo, gue kasih waktu nih. Ayo. Ya, kalau misalnya apa ya jalanin aja gitu. Maksudnya kalau emang suka sama sesuatu tuh percaya aja sama prosesnya gitu. Terus juga ya dalam hal berbagi mungkin kayak dalam hal berbagi tuh kayak nggak usah mikir gitu loh. Terus kayak sekecil apapun kita berbagi itu kan itu juga bermanfaat gitu kan. Terus juga apa ya rezeki kan pasti ada aja gitu kan Kak. Jangan pernah, maksudnya jangan pernah ngerasa bakal miskin gitu kalau misalnya kita. Nah, itu dia. Ngasih rezeki ke orang lain gitu. Karena itu mungkin bisa jadi rezeki kita, rezeki orang lain juga kan. Ya betul. Jadi gue udah dapat kesimpulannya dari yang lo bilang kali ini. Ketika lo berbagi dan melihat konteksnya, bayangkan jika itu adalah orang tua lo, misalnya yang lokasi adalah orang yang lebih tua, ya kan? Dan juga ya jangan perhitungan ya. Tadi kan lo bilang karena rezeki akan ada ini ya. Nah, ini sih pertanyaan di luar apa namanya di luar konteks ya. Gue penasaran deh. Ketika kita awalnya itu konsisten dalam berkarya, contoh kayak lo nih misalnya, ya, lo udah bikin berbagai macam konten sampai ini. Ada nggak Ul di titik dimana lo jenuh dan adakah ini adalah indikator gue udah berhasil atau malah lo kayak push the limit terus? Kayaknya masih kalau sampai saat ini sih belum bosen ya. Paling lebih ke mager tau gak sih anak-anak zaman sekarang kan suka mager banget tuh. Tapi balik lagi gitu kayak mikirnya kayak ya udah sampai sini gitu loh, udah. Oh iya. Banyak loh yang ngarepin lu gitu buat konten gitu. Agak apa ya saya. Iya. Gitu. Jadi kayak ya semua bikin mikir lagi tuh ya penontonnya sih, kayak banyak lo followers lo yang nungguin konten lu gitu, kayak ngapain lu bosen gitu loh. Dan banyak orang yang suka. Oh ada yang request Ul? Banyak yang minta konten ini, nggak ada konten-kontennya kayak gitu. Kemarin pas di bulan puasa nih kan, puasa juga masih pandemi kan? Itu lo tetap gas terus atau sempet down? Kayak stop dulu lah, rem dulu lah gitu. Gas terus, karena waktu itu gue juga pernah ini kan, kena COVID kan pas bulan puasa. Oke, sama, tos dulu gitu. Kita angkatan bulan puasa ya. Betul. Kayak gitu, jadi kayak malah jadi lebih produktif gitu pas. Maksudnya doang kan, ya udah bikin video gitu. Nah, ini rasa penasaran gue nih Ul. Mungkin lu lebih ngerti dan juga ini mungkin jadi ilmu di luar program kita ya, tapi ini mungkin jadi salah satu social value atau moral value yang bisa dibagikan ke sahabat Basnas TV. Gue suka penasaran kenapa orang kalau ngupload sesuatu di TikTok ya, terus dia share di Instagram, itu kenapa TikToknya diburem-buremin lu? Menurut sudut pandang namanya dia. Iya, namanya suka diburem-buremin. Kenapa tuh?
Nah gitu, kayaknya dia tuh kayak gitu tuh kayak malu gitu sebenarnya. Gue nangkepnya kayak gitu sih, kayak karena di Instagram tuh kan kesannya kayak wah dia anaknya gimana banget gitu, sedangkan di TikTok anaknya pecicilan yang kayak yang kayak mungkin dia yang nggak kesampaian di Instagram akhirnya jatuhnya ke TikTok gitu, video hasrat apa itu namanya, kenarsisannya gitu. Tapi di Instagram pas dia upload dia jadi lebih jaga image lagi gitu, kayak gitu-gitu sih gue ngelihatnya. Oh, bukan untuk mencegah dari pencurian konten atau gimana? Karena jujur saya risih, kenapa di-upload? Kalau diburem-buremin kenapa di-upload? Kan disimpan aja di galeri. jujur hanya dia dan Tuhan mungkin yang tahu ya. Oke, terakhir nih sebelum kita tutup episode kita kali ini. Boleh. Ada nggak pesan-pesan untuk followers lo dan juga terkait karena kan Basnas di tahun ini kan kita punya kampanye Gerakan Cinta Zakat ya. Nah, mungkin lo ingin ngasih pesan ke teman-teman sosial media lo dan juga mungkin ke teman-teman kantor lo tentang gimana caranya kita menggelorakan rasa cinta kita terhadap berbagi khususnya dan juga tentang zakat di tahun ini. Monggo. Iya. Yuk, teman-teman. Pakai gaya lu ya. Ini gue challenge loh. Pakai gaya lu. Jadi ini adalah tutorial Aul ingin berzakat. Tutorial Aul. Ya jadi teman-teman ya, kalau misalnya mau zakat, jangan apa tuh namanya, jangan apa? Ayo dong. Kalau mau zakat ya yang ikhlas gitu, maksudnya zakat itu kan ada beberapa jenisnya. Betul. Iya, jadi jangan lupa, karena misal apalagi di saat pandemi gini kan, kita syukur kita masih bisa dapat kerjaan, kita masih bisa dapat duit gitu kan. Jadi lupa zakat sebagai bentuk rasa syukur itu begitu. Dan jangan lupa zakatnya di mana? Zakatnya di Basnas pastinya. Tapi bener. Apa nih? Gue tiap bulan tuh selalu zakatnya tuh di Basnas. Karena tuh kan bisa sekaligus dihitung gitu nggak sih? Kayak, betul. Iya. Nah, langsung ada kalkulasinya. Iya, ada kalkulasi. Jadi gampang gitu. Saya nggak usah mikir lagi gitu kan, untuk otak-otak memori 2 MB kayak saya kan jadi gampang. Anda otaknya memori 2 MB karena kebanyakan followers, mohon maaf. Aduh. Harusnya dibagi ke saya ya. Jadi memorinya mungkin jadi agak seimbang gitu. Iya, bisa jadi. Dan dibagi 2,5%. Betul, 2,5%. Aul, terima kasih banyak ya udah hadir meskipun online. Sebenarnya kita pengen banget sih next time mungkin datang ke studio Basnas TV gitu. Iya, biar emosinya lebih ketangkep mungkin. Betul. Kalau kemarin sebelum PPKM juga gue pernah podcast juga, terus kayak seru gitu, lebih seru. Kalau kalau online kan kita nggak bisa ketemu, nggak bisa ketawa bareng ya. Betul, bisa ya. Tapi vibes-nya. Ya makanya terima kasih banyak ya Ul udah meluangkan waktunya. Dari tim Basnas TV kita mendoakan semoga sukses terus. Sukses juga ya buat tim Basnas, buat podcast. Nama podcastnya Basnas TV kan kayak? Bincang Cinta Zakat. Bincang Cinta Zakat. Iya. Oke, nanti bisa di tag teman-temannya, suruh dengerin di channel YouTube-nya Basnas TV. Basnas TV, oke. Oke, sekali lagi thank you ya Ul, sehat-sehat terus. Thank you. Jangan positif lagi ya. Jangan sampai. Cukup hal positif yang lain aja. Iya betul, positive vibes, negatif COVID. dapat quotes baru ya, nanti gue tag ya. Positive vibes, negatif COVID. Oke. Sekali lagi terima kasih Aul sudah hadir di podcast Bincang Cinta Zakat episode kali ini. Dan tentunya jangan lupa tonton nanti episode saya dan juga Aul di podcast Bincang Cinta Zakat di YouTube
di channel YouTube-nya Basnas TV. Stay sane and stay safe semua sahabat Basnas TV dimanapun Anda berada. Terima kasih. Saya Malik Wildan, ciao. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ger.